pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain. Itu adegan film kan? Ini udah teman dekat banget loh, udah sahabat keluarga banget. Frasa istri durhaka yang disematkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang kemudian dinarasikan pihak Baim Wong untuk menelanjangi Paula yang terbukti berselingkuh dengan Niko Surya setelah tertangkap basah berduaan di dalam kamar membuat Paula sangat geram. Bagaimana tidak, putusan hakim yang menyebut Lucius atau istri durhaka akan melekat sepanjang hidupnya sebagai noda atas perceraian rumah tangganya. Demi harga diri dan kehormatannya, Paula mengajukan banding ke Pengadilan Agama Tingkat Tinggi Jakarta Selatan. Tidak itu saja, Paula juga mengadukan Baim Wong ke Komnas Perempuan dengan sederet tuduhan yang selama ini tidak ia ungkapkan. Salah satu tuduhan yang menjungkir balikan pandangan publik yakni dugaan perselingkuhan Baim Wong dengan rekan sesama artis. Dalam persidangan, Baim mengakui berciuman dengan lawan mainnya di luar skenario sutradara. Dari adegan panas itu, Paula mempertanyakan siapa yang sesungguhnya telah berselingkuh. Bukan hanya dari hati, tetapi juga dari perbuatan. Di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Apakah itu ditarik, itu adalah seingat saya pada saat waktu proses itu adalah proses adegan film kalau nggak salah. Gitu loh. Jadi itu bukan persoalan apa, tapi itu bagian dari persoalan profesi terkait dengan adegan film kalau tidak salah seperti itu. Dan itu tidak ada terjadi perdebatan kok di dalam persidangan. Tidak ada perdebatan masalah itu. Sekarang yang jadi masalah itu terbukti secara sah dan sempurna seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Menurut hukum Islam, menurut pemahaman nusus, maka itu adalah istri yang durhaka. Istri yang durhaka. Nggak usah, itu adegan film kan, dan itu sudah dibenarkan. Yang jadi masalah itu sudah disebut, katanya tidak ada dalam naskah. Kenapa melakukan adegan itu? Lah itu kan improvisasi. Di dalam sebuah adegan perfilman itu nggak ada masalah, itu kan bukan kecuali dia mempunyai hubungan istimewa. Tapi kalau dalam hubungan pekerjaan profesional, seorang artis dan aktor melakukan pekerjaan itu bagaimana membuat kesan film itu menjadi bagus, itu urusan mereka. Yang penting mereka nggak ada hubungan apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau mempunyai hubungan. Di film, adegan film. Improvisasinya cuma. Improvisasi aja. Terus masalahnya di mana? Ini udah teman dekat banget loh, udah sahabat keluarga banget. Terus yang aku juga soroti gitu ya, yang aku juga jadikan pengen aku tanyakan lah ke Baim juga, ya gimana sih sebenarnya peraturan di rumah tangganya, ini temen boleh nginep lawan jenis gitu, apakah memang biasa seperti itu ya kan. Tapi juga aku lihat beberapa fiti-fiti yang ada gitu ya, Baim punya teman cewek juga gitu yang sahabatnya tuh deket banget ke sahabatnya gitu kan, ke sahabat lawan jenisnya. Jadi artinya sih sebenarnya punya sahabat atau menjalin persahabatan di keluarga mereka tuh nggak masalah untuk lawan jenis. Kita tuh hanya bisa ngedengerin dari pihaknya Baim, dari pihaknya Paula, dan kita cuma bisa berasumsi sendiri aja. Tapi untuk benar-benar tahu ya mereka, makanya ini harus dikelirkan dong. Udah terlanjur bola panasnya udah dilempar keluar, kita udah sampai heboh semua ya kan. Jadi ya harus dikelirkan kalau memang betul nggak ada, ya udah ayo speak up deh.
ngomong deh biar ini clear gitu. Jadi nggak jadi asumsi liar gitu. Kan udah selesai improvisasi dalam sebuah proses dan itu juga diperdebatkan. Alasannya ini tidak ada dalam naskah. Saya pikir udah selesai lah itu dan itu tidak menjadi masalah kok di dalam persidangan. Yang terbukti itu seorang istri ya berduaan di kamar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Seorang istri berduaan dalam tengah malam dengan seorang laki-laki yang bukan istrinya. Bukan suaminya. Seperti itu persoalannya. Itu improvisasi aktor, kita nggak bisa ngurusin yang begituan. Dan itu bukan masalah, karena itu pun tidak jadi perdebatan. Karena disampaikan, tidak ada dalam naskah. Loh, terus masalahnya di mana kalau mereka improvisasi? Saya nggak mau nyampurin karena itu sudah jadi perdebatan. Selain isu perselingkuhan, Paula juga melaporkan mantan suaminya ke Komnas Perempuan dengan 4 tuduhan sekaligus. Dugaan KDRT fisik, psikis, ekonomi, dan kekerasan seksual. Menanggapi tuduhan tersebut, Baim Wong dibuat geram. Melalui kuasa hukumnya, Baim Wong membantah semua tuduhan Paula yang menurutnya tidak terbukti di pengadilan. Untuk itu, kuasa hukum Baim menanyakan bukti adanya KDRT, seperti visum dan video jika kliennya Baim melakukan tindak kekerasan. Lepas dari pembuktian benar atau tidaknya dugaan KDRT, pengaduan Paula menambah daftar panjang perseteruan sengit yang terjadi usai putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kini Baim dan Paula bersiap adu siasat usai keduanya sama-sama mengajukan banding untuk kembali bertanding di Pengadilan Agama Tingkat Tinggi Jakarta Selatan atas kasus perceraiannya. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baim. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam Hasanah Hak Asasi Perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Jadi dengan adanya pengaduan itu kami akan proses, kemudian akan melaksanakan atau meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait pengaduan daripada Ibu Paula. Komnas Perempuan itu adalah lebih ke korban ya, bagaimana dia trauma psikis, ya, kita akan lihat di situ dengan kejadian semua ini mestinya ada yang dirasakan oleh Ibu Paula itu ada trauma-trauma, kemudian terkait dengan putusan pengadilannya juga seperti itu, trauma-trauma yang diterimanya dari suaminya seperti itu. Saya bisa buktikan 113 putusan halaman 113 menyatakan tidak terbukti KDRT, baik secara fisikis maupun non fisik. Ya, saya minta karena ini terkait apa yang dilaporkan itu sudah menjadi pertimbangan di dalam putusan halaman 113 sudah ada. Saya minta hati-hati Komnas Perempuan jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, kecuali proses ini sudah selesai. Tapi pada saat proses ini sedang berjalan, tolong hormati institusi atau lembaga lain di dalam memberikan pertimbangan di mana tidak terbukti adanya KDRT, dan itu menjadi ranahnya lembaga yudikatif. Jadi saya minta supaya hati-hati mengambil sikap dan menanggapi permasalahan ini. Saat ini saya sampaikan secara tegas
perkara ini sudah diputus pada halaman 113, dinyatakan tidak terbukti ada KDRT, dan saat ini perkaranya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama DKI karena saat ini para pihak sudah mengajukan upaya hukum banding. Jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Putusan Paula Verhoeven mengadukan Baim Wong ke Komnas Perempuan membuka peluang untuk dibawanya ke ranah pidana. Mengingat tuduhan Paula terkait adanya dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tuduhan serius. Menanggapi langkah yang ditempuh Paula, praktisi hukum Deoli Payumara meyakini jika ujung dari berbagai pelaporan yang dilakukan Paula akan bermuara ke ranah pidana. Mengingat hanya dengan langkah itu Paula dapat menegakkan kembali harga diri dan kehormatannya usai hancur dalam sekejap atas beredar luasnya dugaan perselingkuhan dan penyakit HIV yang konon diidap Paula. Dan berikut pandangan Deoli Payumara melihat langkah Paula mengadukan Baim Wong ke Komnas Perempuan. Jadi seorang Paula melaporkan suaminya, mengadukan lah ya, apa-apa yang terjadi terhadap dirinya oleh kelakuan atau perilaku suaminya. Ini Paula ini kemudian sudah mulai berada dalam posisi pekerjaan hukum yang tepat ya. Jadi karena tadinya ini kan sifatnya rahasia keluarga, rahasia pribadi, rahasia keluarga, sama perceraian juga masih prosesnya privat kan. Tapi kemudian karena ini melebar kemana-mana beritanya, kemudian tersiar yang seharusnya tidak tersiar, akhirnya dia melakukan langkah-langkah. Langkah dia ini adalah langkah taktis dan langkah hukum. Langkah taktisnya dia supaya tepat sasaran, dia melaporkan ke Komnas Perempuan. Apa yang dilaporkan? Yaitu dugaan kekerasan seksual, dugaan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Untuk membuat terang persoalan sehingga ketika kemudian laporan-laporan ini kemudian dipakai dalam persidangan nanti, banding atau apapun juga ya, sebagai bahan-bahan bukti baru, ini kemudian bisa dipakai sebagai dasar-dasar dalil-dalil yang dipakai oleh seorang Paula. Sudah tepat dilakukan oleh seorang Paula. Tadinya sebenarnya seperti ini tampaknya tidak dijalankan oleh dia, tidak akan dijalankan. Tapi kemudian ketika banyak hal dilakukan secara agresif oleh seorang Baim, baik mengenai cerita-cerita internal, cerita-cerita privat keluarga, sehingga cerita-cerita lain yang kemudian menimbulkan pencemaran nama baik, menimbulkan dampak kerusakan masa depan anak, ya tentunya dia akan melakukan langkah-langkah preventif. Sebenarnya sih tujuannya itu, tetap aja tujuannya dari seorang Paula adalah untuk menjaga kepentingan anaknya di masa depan. Proses yang sudah diputuskan di Pengadilan Agama itu sekarang lagi dibanding, lagi dilakukan upaya hukum oleh Paula dan Baimnya juga. Kalau itu ajang, sebenarnya bukan ajang untuk membersihkan nama, namun itu adalah hak Paula Verhoeven sebagai warga negara Indonesia. Semuanya dalam asas hukum yang sama. Jadi wajar melakukan upaya pelaporan, melakukan upaya ke Komisi Yudisial. Bahkan orang yang katanya adanya KDRT itu laporkan saja ke polisi semestinya. Paula Verhoeven sepertinya sudah membuat pertimbangan matang atas berbagai upaya yang ia lakukan untuk mendapatkan keadilan. Sebelum melaporkan Baim Wong ke Komnas Perempuan, Paula yang ditemani kuasa hukumnya terlebih dulu menyambangi Dewan Pers untuk berkonsultasi atas maraknya pemberitaan yang disebut-sebut memojokkan dirinya. Ya, tuduhan istri durhaka dan dugaan penyakit HIV yang diidapnya tidak hanya menjadi pergunjingan, tetapi juga ramai diberitakan. Atas hal itulah Paula meminta adanya asas netralitas dalam pemberitaan. Namun upaya Paula tersebut mendapat tanggapan keras dari Ketua Umum Peradi yang mempunyai pandangan lain di tengah transparansi informasi di era digital seperti sekarang ini. Tugas Dewan Pers itu kan dia mengontrol pers yang ada di Indonesia, tapi tidak bisa semua dikontrol. Kenapa? Karena
kalau tidak terdaftar di Dewan Pers, dia nggak punya hak untuk mengontrol di situ. Nah itu kelemahannya. Nah soal permintaan dari permintaan tadi untuk dikontrol Dewan Pers ya boleh saja. Kan namanya Dewan Pers dia kan mengontrol kan. Kalau ada yang nakal-nakal dibina, dipanggil. Tetapi kan juga diberikan kesempatan kepada pers itu untuk memberikan hak jawab. Jadi hak jawab itu harus diberikan kesempatan dulu kepada pers itu sendiri. Kenapa dia berani beritakan, dari mana informasinya. Jadi semua itu akan melalui proses. Jadi akan proses pemanggilan, kemudian diperhadapkan pers itu apa yang jadi keluhan-keluhannya itu diutarakan di situ dan diselesaikan secara hukum di situ sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Dewan Pers. Pers itu kan dia berhak untuk mempublikasikan, berhak untuk memberitakan. Yang penting adalah kebenarannya, yang diberitakan itu adalah kebenaran, bukan menghasut, tetapi berdasarkan fakta dan bukti yang diterima oleh para informan. Jadi dia harus punya informan. Nah, kalau ada komplain dari orang lain tentang pemberitaannya, dia harus diberikan hak jawab. Nah, itu akan dipanggil secara resmi untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Sesuai dengan aturan ya. Harus ada fakta dulu itu bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah itu kepada Bapola atau kepada kami sebagai kuasa hukum. Nah, itu yang menjadi persoalan. Bagaimana ini menyimbangkan narasi, terutama dengan pendekatan keseimbangan gender, terutama dengan pendekatan sebagai seorang ibu, seorang perempuan. Nah, ini sebenarnya kita pengen ada narasi-narasi yang seimbang terkait dengan ini. Beredar luasnya salinan putusan cerai Baim Wong dari Paula yang pada salah satu poinnya menyebut jika ibu dua anak itu mengidap penyakit HIV. Entah siapa yang menyebarkan salinan putusan pengadilan agama tersebut. Tetapi dari situ pula, Paula melaporkan Hakim Pengadilan Agama atas dugaan pelanggaran etik. Kuasa hukum Paula menilai adanya kejanggalan. Sesuatu yang seharusnya bersifat private justru kini menjadi konsumsi publik. Lantas, bukti apa yang dibawa tim kuasa hukum Paula saat melaporkan Hakim Pengadilan Agama ke Komisi Yudisial lantaran telah membuat nama baik Paula tercoreng? Tim kuasa hukum Paula Verhoeven mendatangi Dewan Pers. Pertanyaannya, apa agenda dari kuasa hukum Paula Verhoeven untuk datang ke Dewan Pers? Ada 2 poin dalam audiensi kita hari ini. Yang pertama, hari ini kita beraudiensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespon tentang data pribadi, terutama data pribadi yang spesifik misalnya, seperti data rekor medis misalnya. Dalam kasus klien itu aja yang pertama ya. Yang kedua, Dewan Pers menyambut baik tentang bahkan mengusulkan kepada tim kuasa hukum dan Mbak Paula untuk melakukan pengaduan. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pertemuan pada saat ini ya, kami lebih mempertimbangkan terkait dengan bagaimana menyimbangkan narasi-narasi sih sebenarnya gitu ya. Karena kami menilai bahwa mohon maaf teman-teman ya, ini kan sepertinya banyak narasi-narasi itu muncul dari sosmed-sosmed. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Yang kita laporkan tadi itu lebih kepada administratif judisial. Administratif judisial itu terkait dengan salah satunya itu tentang munculnya pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu memang kita nilai sebenarnya kan belum terbukti apa-apa, karena ini juga masih ada proses hukum yang lainnya, baik itu banding maupun ke Mahkamah Agung. Nah, itu sebenarnya bukanlah fakta persidangan, tetapi lebih kepada dalil yang disampaikan oleh para pihak. Karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa
pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan, dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Pada pelaksanaannya, Mbak Im Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara kami sebagai kuasa dari Paula tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan. Itu dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak diinformasikan perubahan dari IKOT ke kemudian persidangan yang terbuka. Itu yang kami mintakan agar Bawas memeriksa pelanggaran administrasi peradilan ini agar juga tidak terulang dan menghormati setiap hak dari pemohon dan termohon. Kalau EKOT saya bisa jawab, memang saya yang mengajukan permohonan pada tanggal 9 April saya kirim surat ke majelis hakim meminta supaya Mbak Im Wong dibolehkan hadir. Pada saat kita hadir di persidangan, silakan pulang lagi karena tetap dengan EKOT. Ya sudah, kita pulang. Jadi itu datang bukan diundang tapi kemauan sendiri. Jadi nggak ada masalah. Karena itu adalah kemauan kita mengajak Mbak Im untuk hadir, ingin mendengarkan langsung putusannya, bukan dengan cara menerima EKOT. Tapi majelis hakim menyatakan, itu sesuai dengan peraturan harus dengan cara EKOT. Ya sudah, kita disilakan pulang, dikasih mungkin 1-2 jam lagi, maksimal 3 jam, putusan akan di-upload di EKOT, seperti itu. Silakan membantah, yang jelas dari fakta-fakta di persidangan semua terungkap. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan seorang wanita istri orang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.